Kebiasaan pemimpin ketika jemaat sedang menyanyi lagu yang bertempo lambat, ketika jemaat asyik menyembah, song leader pula sibuk berkhotbah. Itu yang bagian pertama, juga tentang setan menentang penyembahan. Ada kesinambungan hari ini. Setan itu dari mana? Siapa tahu? Dari mana setan terisi? Ada yang tahu? Nah, kita belajar kedua ini. Oke, dalam pelajaran yang ke-6 dalam bagian pertama di sini ada dijelaskan tentang bagaimana setan itu mengganggu penyembahan. Ya. Oke. Hari ini akan terjawab semua kita punya persoalan itu. Jadi dosa menghindari pujian itu akan kita sentuh hari ini juga, tapi lebih detail lagi. Oke, tentang peranan musik. Musik membangkitkan inspirasi menyembah. Kalau tidak musik, macam kalau kita masakan tidak garam, tidak ajinomoto, tidak secukupnya rasa gitu. Kalau mau menyembah Tuhan ini paling bagus ada musik. Walaupun dia hanya satu, boleh. Tapi yang banyak lebih lagi kan. Musik menjadi alat penyembahan. Oke, hari ini apa yang kita belajar pada hari ini adalah selepas ini kita akan praktikal sedikit, tetapi di pertama ini saya mau menjelaskan kepada kita bagaimana kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita sudah lama kenal Tuhan, tetapi apakah benar selama ini kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Di dalam Yohanes 4 ayat 24 kita lihat, saya sudah letakkan semua ayat firman Tuhan di sini. Kalau kamu mau buka Alkitab pun boleh juga dalam phone kamu. Di sini katakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita lihat siapakah Allah itu, kita kenal dulu. Di dalam sini saya sudah kasih warna-warna tahu. Allah itu roh, menyembah, roh, kebenaran. Ada 4 yang saya sudah highlight jadi color. Oke, jadi itulah yang kita akan lihat. Apakah itu? Lebih. Jadi siapakah Allah? Mari kita lihat. Lihat dalam nota Anda masing-masing supaya Anda paham ya. Allah terlalu besar untuk kita mengerti. Dia tidak terawal dan tidak berakhir. Kehadirannya itu dirasakan dimanapun kita berada. Dalam kitab Ayub 11 ayat 7, Ayub bertanya, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Nah, itu Ayub yang kata-kata. Siapakah Allah? Allah hidup di surga dan Dia memerintah seluruh bumi. Kita memberitahu kita dalam Yesaya 66 ayat 1. Di sana bukti Dia. Bukti Dia apa di sana? Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Tuhan sudah bilang di sini, ini langit, ini saya punya, takhtaku, bumi ini juga adalah tumpuan kakiku. Dalam Mazmur 47 bilang, Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa siapa? Kita, bangsa-bangsa. Allah memerintah kita sebagai bangsa dan Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Baik, kita lihat. Tadi siapakah Allah? Sekarang pertanyaannya, seperti apakah Allah itu? Nah, yang pertama, Allah pencipta segala sesuatu. Buktinya apa? Dalam Nehemia 9 ayat 6. Di situ katakan, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya, langit, segala langit dan segala bala tanteranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentera langit sujud menyembah kepadamu. Bala tentera langit sujud menyembah kepadamu. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dari kandungan ibuku. Siapa Allah? Seperti apakah Allah itu? Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Tiada yang bukan Dia cipta, semua Dia yang cipta. Yang kedua, next, Allah berkuasa dalam segala hal. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang
bentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Nah, itu pertanyaan. Siapa kita? Siapa kita yang membantah Allah yang menciptakan kita? Oke? 1 Tawarikh 29 ayat 11. Punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Yang ketiga, seperti apakah Allah itu? Allah mengetahui segala sesuatu. Sudah Dia pencipta, Dia berkuasa lagi. Lepas itu Dia mengetahui lagi segala sesuatu. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Yang keempat, Allah adalah kudus. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Yang kelima, Allah itu adalah roh. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran itu kita akan lihat apakah itu nanti. Yang keenam, Allah itu adalah seorang pribadi yang dapat kita kenal, ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Apa maksud mendua hati? Mendua hati ini percaya sama tidak percaya. Masihkah kamu ingat ketika Tuhan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir? Si Musa pergi berdoa di atas bukit, si Harun dibawa. Harun kenal Tuhan, tapi apa yang dia buat di bawah sementara Musa di atas? Dia buat patung emas lembu, dan dia buat supaya orang Israel itu menyembah kepada patung itu. Dia sudah kenal Tuhan, Harun sudah kenal Tuhan. Nah, itulah nama dia mendua hati. Sudah kenal siapa Tuhan, tapi masih mendua hati. Tuhan dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yang ketujuh, bagaimanakah ataupun siapakah Allah itu? Seperti apakah Allah itu? Allah adalah Bapa yang pengasih. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita akan lihat bagaimana perjalanan manusia ini. Okay? Sekarang kita mau kenal siapa kita sebagai manusia. Okay? Siapakah kita? Kita adalah diciptakan oleh Allah. Mari kita lihat ayat firman Tuhan ini dalam Mazmur 139 ayat 14 dan 16. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelumnya satu pun daripadanya. Yang kedua, kita siapa? Selain daripada kita dicipta Allah, kita milik Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tapi banyak orang yang masih tidak menjaga tubuhnya. Masih ramai orang yang tidak tahu yang tubuh ini adalah bait Allah. Kenapa? Masih ramai orang yang merusakkan tubuhnya dengan mengambil makanan-makanan yang tidak sepatutnya. Maksudnya masih ada yang minum arak, ambil dada, merokok dan sebagainya. Ada juga yang pergi pub, pelacur, jadi pelacur. Dia merusakkan tubuhnya dengan perkara-perkara yang tidak baik. Firman Tuhan tanya kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu itu adalah tempat kediaman Kudus? Dia tanya kita, kamu tidak tahukah
Yang seterusnya, siapa kita? Kita adalah dipanggil untuk menyembah Allah. Dipanggil untuk menyembah Allah. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita semuanya diciptakan, semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau gedung gereja ini, Tuhan bagi kita hikmat sebagai orang untuk buat tuh, ada hikmat yang Tuhan bagi, sehingga terbinalah bangunan. Yang seterusnya, kita mau mengerti tentang menyembah. Ini yang betul-betul saya mau kita paham ya, soal menyembah. Oke, menyembah itu adalah menghormati atau menunjukkan penghargaan kepada sesuatu bentuk ilahi atau kekuatan supranatural. Ataupun menyembah itu adalah memberi penghargaan dengan penuh hormat, kagum, dan pengabdian yang teramat besar kepada Tuhan.